Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 140 dan ayat 141. Ayat 141 ayat terakhir di juz 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillahu wa man atlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Am taquluna, ana toh padha ngucap sira kabeh, di sini orang Yahudi dan orang Nasara, inna Ibrahim satune Nabi Ibrahim, wa Ismail lan satune Nabi Ismail, wa Ishaq lan Nabi Ishaq, wa Yaqub lan Nabi Yaqub, wa Asbat lan anak putune Nabi Yaqub, iku kanu ana sapa kabeh mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak cucuna iku hudan wong-wong Yahudi, penganut agama Yahudi. Au Nasara utawa wong Nasara, penganut agama Nasara. Kul jawab sira Muhammad, a'antum a'lamu amillahu, a'antum ana toh utawi antum tawi sira kabeh iku alamu luweh ngerti amillahu utawi Gusti Allah. Wa man utasapane wong iku atlamu luweh ngali-ngali ayone, luweh nganiaya miman katimbang saking wong kata makang nyingitake sapa man sahadatan ing persaksian indahu ing dalem sanding iman minaule saking Gusti Allah wa maula wa malan ora ono sapa Gusti Allah iku bighafilin dat kang lali ngama saking perbuatan ngama saking barang tak maluna kang padha nglakoni kang padha ngamal sira kabeh. Ayat 141. Tilka utai mengkono-mengkono bangsa kang wis tinutur, umatun utawi bangsa, umatun iku bangsa qad khalas. Tilka utai mengkono bangsa kang wis tinutur, umatun iku umatun bangsa qad khalas kang wis temen-temen wis kliwat sapa umat iku la tetep kadhe umat ma utai barang kasabat kang padha nglakoni sapa umat walakum lan iku kedue sira kabeh ma utai barang kasabat kang padha nglakoni sapa sira kabeh walatus aluna lan ora den takoni sira kabeh ngan masange barang kanu kang ana sapa umat iku ya maluna padha ngamal sapa umat. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 140 dan ayat 141 dengan tema penyaksian Allah yang disembunyikan. Ayat 140 menerangkan pengakuan yang lain dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu pengakuannya yang lain itu ialah semua nabi
dan Rasul mengakui agama Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi melakukan segala macam usaha untuk menguatkan dan membenarkan ucapan orang Yahudi itu. Sampai di situ usahanya adalah dilarang oleh Allah, tetap diterjang. Jadi pengen kuat pendapatnya itu. Tapi Allah mengungkapkan kesalahan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berani mengemukakan hujahnya, argumennya dalam usaha membenarkan ucapan mereka. Ucapan tadi kan gini, semua nabi dan semua rasul mengakui agama Yahudi. Nah, itu ucapannya kan gitu. Nah, kesalahan itu ialah mereka orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Itu kan salah itu. Jadi anggapan dia Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Itu kan salah. Padahal para nabi, para rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub dan anak cucunya itu telah ada, sudah ada sebelum munculnya agama Yahudi dan agama Nasrani. Duh, kan enggak masuk akal. Jadi perkataan Yahudi itu baru dikenal setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Kan jauh. Jadi agama Yahudi muncul itu saja setelah wafatnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia itu. Atau wafat meninggal dunia. Sedangkan perkataan Nasrani itu muncul atau timbul atau dikenal itu saja setelah Kanjeng Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Nah, jadi Nasrani itu muncul setelah Nabi Isa meninggal dunia atau wafat. Nah, maka dari itu mengapa sih mereka orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan seperti itu dulu? Kok dianggap Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub dan anak cucunya penganut agama Yahudi, penganut agama Nasrani, kan tidak pas sama sekali. Belas tidak sinkron, tidak sesuai. Itu masalahnya. Nah, padahal perkataan itu tidak sesuai belas dengan kenyataan sejarah dan logika yang benar. Apakah yang demikian mungkin karena mereka lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Ini kan disindir. Apa perkataan itu sengaja orang-orang Yahudi mengucapkan hanya sekedar untuk membantah kerasulan Muhammad Rasulullah SAW? Kan alternatif jawaban kan macam-macam. Itu saja salah semua. Nah, untuk itu kita ketahui maksud orang-orang Yahudi, maksud orang-orang Nasrani berani mengucapkan perkataan yang seperti itu, yang sudah dijelaskan oleh kalimat berikutnya ialah maksudnya itu dia ingin menyembunyikan syahadah Allah. Tujuannya itu berani mengucapkan itu ingin menyembunyikan syahadah Allah. Nah, syahadah Allah itu apa? Maka kita ngaji tafsir, setiap mufradat bisa dipahami, bisa dijelaskan, tambah ilmu, tambah pengalaman, bisa diamalkan. Syahadah Allah ialah penyaksian Allah yang sudah tersebut tercantum di dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa ini isinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam dan anak cucunya itu bukan penganut agama Yahudi
dan bukan pula penganut agama Nasrani. Dan di situ Allah akan mengutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu sudah tercantum dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu loh. Maka harus diungkapkan itu. Nah, perkataan atau lafaz atau kalimat menyembunyikan syahadat Allah. Nah, itu. Menyembunyikan syahadat Allah itu termasuk perbuatan yang paling dolim di sisi Allah. Yang paling dolim di sisi Allah. Mengapa sampai dikatakan yang paling dolim? Karena perbuatan itu berakibat menyesatkan manusia dari jalan Allah. Menyesatkan manusia, masyarakat umatnya dari jalan Allah. Yaitu jalan kebenaran dan jalan kebahagiaan. Jadi kita itu maju terus ke jalan kebenaran, ke jalan Allah terus kita ini. Sampai liang lahat. Karena itu Allah memperingatkan mereka. Bahwa Allah tidak lengah sedikit pun terhadap segala macam perbuatan hamba-hambanya. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Baik yang besar maupun yang kecil itu. Maka dari itu kita sebagai generasi Islam harus kuat semangat untuk berdakwah supaya apa? Biar tidak diganggu oleh agama lain non-Islam. Ayat 141. Allah menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anak cucunya serta umat-umat yang telah lalu, semuanya mereka akan diberi balasan yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kamu tidak dibebani tanggung jawab atas perbuatan mereka. Kamu yang ada sekarang hendaklah beramal dan akan memperoleh balasan sesuai dengan amal yang kamu kerjakan, yang kita kerjakan. Jadi kita ini yang penting hari ini beramal yang baik itu loh. Yang dulu ya yang panen ya yang dulu, yang kita ya yang panen kita. Jadi kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, beramal yang baik gitu. Jadi ayat 141 ini merupakan peringatan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar selalu memelihara agama Allah, agar selalu memelihara agama Islam. Jangan dipengaruhi hawa nafsu sampai sehingga di situ berani mengubah-ubah agama Allah. Ya seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi Nasrani, dia berani mengubah-ubah ayat-ayat Allah. Berani dia. Dan ayat ini juga menjelaskan bentuk tanggung jawab setiap orang. Tanggung jawabnya begini. Setiap orang bertanggung jawab kepada Allah terhadap apa yang kita lakukan, yang mereka lakukan. Allah tidak memikulkan dosa seseorang kepada orang lain. Maka kita tidak perlu tenang aja, kamu buat salah, aku yang bertanggung jawab, aku menanggung dosanya. Alah, itu bohong. Kesimpulan satu, orang-orang Yahudi dan Nasrani mendebat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dengan mengatakan bahwa agama yang benar adalah agama Yahudi dan semua Nabi dan Rasul memulai agama Yahudi. Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin membantah perkataan orang Yahudi dengan mengatakan satu, Allah adalah Tuhan seluruh alam, Tuhan seluruh manusia, Tuhan orang-orang Yahudi, Tuhan orang-orang Nasrani, dan Tuhan kaum muslimin. Jadi Allah milik semuanya umat, bukan kamu saja. Benar kan Nabi. Kemudian yang kedua, semua Nabi dan Rasul menganut agama Allah, agama yang berasaskan tauhid Allah Maha Satu, agama yang tidak ada di dalamnya campur tangan manusia, dan agama yang memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Kesimpulan yang kedua, pengakuan orang-orang Yahudi Nasrani itu disebabkan mereka tidak ridho, tidak ikhlas, tidak
tidak senanglah atas pengangkatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang bukan dari suku bangsa Israel. Bukan bolonya itu tidak mengakui, Masya Allah. Karena itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani berani menyembunyikan syahadah Allah. Mengubah dengan cara mengubah, menambah dan menghapuskannya atau mengedit dari kitab-kitab mereka. Itu. 3. Perbuatan orang Yahudi dan Nasrani itu termasuk perbuatan yang paling dolim di sisi Allah. Mengapa? Karena perbuatan itu berakibat menyesatkan manusia dari jalan Allah. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.